Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah keagamaan dalam masyarakat. Pembahasan yang pertama yaitu keagamaan, yang kedua yaitu masyarakat. Apa sih keagamaan itu? Secara etimologi, ada pendapat yang mengatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna haulan, peraturan, jalan atau kebangkitan kepada Tuhan, kebaktian kepada Tuhan. Pendapat lain itu mengatakan agama tersusun dalam dua kata, yang berarti tidak dan agama yang berarti pergi atau kacau. Jadi agama itu mempunyai arti tidak akan pernah atau tidak akan kacau. Menurut ahli antropologi itu pengertian masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama, dan mereka menganggap kelompoknya sebagai salah satu kesatuan sosial. Baik, selanjutnya yaitu masyarakat Islam di Indonesia. Dalam perspektif yang lebih luas dan kompleks, menurut Jalaluddin Rahmat, setidak-tidaknya ada 5 cara dalam mendefinisikan umat Islam, khususnya di Indonesia. Yang pertama yaitu umat Islam. Umat Islam itu didefinisikan sebagai himpunan orang yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk Islam. Dengan definisi ini, umat Islam itu di Indonesia adalah mayoritas yang amat heterogen, dengan varian yang amat rumit. Yang kedua yaitu umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang sudah menjalankan ritus-ritus keagamaan atau upacara ibadat seperti sholat, saum, puasa, dan naik haji. Dengan definisi ini, jumlah umat Islam di Indonesia itu menjadi terpangkas secara drastis. Yang ketiga yaitu umat Islam adalah himpunan orang yang memiliki pengetahuan yang menandai atau lebih dari itu tentang ajaran-ajaran Islam. Yang keempat yaitu umat Islam adalah himpunan orang yang berusaha mengatur perilakunya di tengah-tengah masyarakat sesuai ajaran-ajaran Islam. Yang kelima yaitu umat Islam adalah himpunan orang yang terlibat secara ideologis dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya masalah keagamaan dalam masyarakat, yaitu klaim kebenaran kecenderungan umat beragama berupa membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dia bela tersebut. Doktrin jihad, ajaran agama memang doktrin, tetapi agama itu memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Contohnya itu yaitu doktrin jihad panca bom Bali. Banyak orang yang tersentak ketika Imam Samudra tersangkut utama bom Bali mengeluarkan pernyataan mengencangkan di hadapan wartawan. Baik, selanjutnya itu kasus konflik agama di Indonesia. Konflik itu merupakan masalah yang cukup kompleks saat ini, terutama itu di Indonesia, dikarenakan keberagaman itu suku, ras, dan agama yang ada. Perbedaan karakter dan kepentingan setiap kelompok yang tidak dapat berjalan beriringan satu sama lain menjadi salah satu faktor munculnya konflik. Beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia, di antaranya
yaitu konflik agama di Poso. Konflik Poso adalah konflik Poso itu bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh ke level agama. Konflik yang kedua yaitu konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur, yang mayoritasnya muslimnya menganut tradisi NU. Nah, yang dimaksud dengan NU itu Nahdlatul Ulama. Konflik agama di Bogor, itu pembangunannya itu GKI Yasmin sejak tahun 2000, baru menunai masalah pada tahun 2008. Yang selanjutnya yaitu masalah dalam kemasyarakatan. Kehidupan sosial, ekonomi masyarakat desa itu relatif belum baik. Pemimpin agama pada tingkat lokal, sarana ibadah, kurangnya sarana ibadah atau lembaga yang menangani kegiatan keagamaan secara teratur, kurangnya contoh pengalaman ajaran agama dari pemimpin formal. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.